Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan kita masih membahas tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin ke berapa, Bu? Setelah roja, Ustaz, syukur nih. Ikhlas ya. Baik. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah al-ikhlasu lahu jalla wa ala. Ikhlas kepadanya jalla wa ala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Wa huwa iradatul abdi bi amalihi wajha Allah taala. Wahdahu la syarika lah. Yaitu seorang hamba menginginkan dengan amalnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam beramal hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu baginya. Menginginkan wajah Allah artinya ia tidak butuh penilaian manusia di dalam beramal. Ia tidak akan jadi semangat ketika banyak orang yang memujinya. Begitupun dia tidak menjadi lemah ketika tidak ada orang yang memujinya. Karena yang dia tuju dari amalan tersebut adalah wajah Allah semata. Bisa juga bermakna mengharap wajah Allah dengan amal itu, yaitu mengharap surga. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala baru akan terlihat nanti di surga kelak. Bahkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kenikmatan di dalam surga. Dan seseorang ketika beramal, dia berharap surga dari amalannya itu akan membantu dia untuk ikhlas. Makanya banyak di Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang balasan berupa surga, Allah sebutkan sebelumnya amalan soleh, keimanan. Faedahnya agar kita dalam beramal itu yang kita tuju itu, yang kita harapkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Bukan pujian dari manusia. Bukan nama baik, ketenaran di tengah-tengah manusia. Dan ikhlas ini perkara yang berat. Ya. Perkara yang berat. Dalam setiap amal, ikhlas itu diperlukan. Dalam setiap amal.
wa huwa aslu kulli ibadatin wa syartu sihhatiha. Ikhlas merupakan pokok pondasi setiap ibadah dan syarat sahnya ibadah itu. Jadi ikhlas merupakan pondasi setiap ibadah dan syarat sahnya ibadah tersebut. Ya, artinya yang menjadikan nanti sebuah ibadah berpahala atau tidak, diterima atau tidak di sisi Allah, sangat bergantung kepada keikhlasan dari orang yang melakukannya. Sangat ditentukan dari keikhlasan orang yang melakukannya. Tidak kemudian dilihat dari banyaknya semata. Karena di dalam agama Islam, Allah menginginkan amalan itu yang berkualitas. Sebelum amalan yang banyak. Amalan banyak, nah itu bagus, terpuji. Tapi amalan yang berkualitas itu yang paling penting. Jadi jika kita mampu banyak beramal, itu hal yang baik. Tapi hal yang terpenting dari amalan adalah kualitasnya. Dan kualitas sebuah amal itu sangat bergantung kepada keikhlasan di dalam hati kita. Dan keikhlasan ini hanya Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah yang tahu. Sehingga manusia mungkin bisa dikelabui. Kita terlihat seolah baik dan selainnya. Tapi yang tahu persis tentang diri kita, niat-niat kita, ya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti pada hari kiamat akan dinampakkan semuanya. Akan dibongkar isi hati-hati manusia. Dan akan terlihat mana yang karena Allah semata, mana yang di dalamnya banyak campuran-campuran. Mana yang karena Allah semata, mana yang banyak campuran-campurannya. إذ لا يقبل الله تعالى عملا لم يخلص العبد فيه نيته لله تعالى. Karenanya Allah tidak akan menerima Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal lam yukhlis al-abdu fi niyatahu lillahi ta'ala, yang seorang hamba tidak mengikhlaskan di dalamnya niatnya. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba yang tidak ikhlas di dalam amalan tersebut niatnya. Tidak akan diterima. Sebanyak apapun. Sebanyak apapun tidak akan diterima. Makanya kita lihat ya, kemampuan kita dalam beramal
beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Maka praktikan keikhlasan. Jangan sampai kita hanya fokus dengan banyaknya semata, tapi tidak menjaga niat kita dalam perkara apapun. Wa yunafil ikhlasa asyirku wad riya. Dan perkara yang meniadakan keikhlasan adalah syirik dan riya. Ikhlas tidak akan berkumpul di dalam hati manusia yang dia juga ada kesyirikan, juga ada riya. Makanya datang riwayat-riwayat atau ayat ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas, bagi orang yang riya. Kita selalu ingat ya, tentang 3 kelompok manusia yang dilempar ke dalam neraka. Mereka adalah ahli ilmu, seorang penghafal Quran, kemudian seorang mujahid, dan orang yang dermawan, yang baik hati. Tapi kenapa bisa mereka dengan amalan yang istimewa itu malah dilempar ke dalam neraka? Alasannya cuma satu, karena mereka ria. Mereka melakukan hal itu karena ingin dipuji orang. Sehingga amalan istimewa akan sia-sia kalau tidak ikhlas, kalau ria. Dan amalan yang ringan, jika ikhlas, itulah yang akan berbuah. Sehingga keikhlasan ini harus kita cek setiap saat. Karena keikhlasan tempatnya di dalam hati. Dan hati itu sering berubah-ubah, bolak-balik. Kita jangan merasa aman dengan penyakit ria, penyakit syirik. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengkhawatirkan para sahabat terkena ria. Nabi mengkhawatirkan para sahabat yang mana mereka adalah manusia terbaik setelah Nabi. Bersamaan dengan keadaan itu, Nabi masih khawatir para sahabatnya terkena ria. Apalagi kita harus lebih hati-hati lagi. Dan harus saling mengingatkan tentang keikhlasan ini. Karena kadang pada suatu waktu kita bisa ikhlas, di lain waktu karena barangkali pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh yang kita lihat, yang kita dengar, bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Baik.
Kemudian yang ke-8, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah syukruhu jalla wa ala. Bersyukur kepadanya. Wa huwa zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdihi bis sana'i wal i'tirafi. Maksud dari mensyukuri atau bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala adalah zuhuru, menampakkan, asari ni'matillah, bekas jejak nikmat Allah ala lisani abdihi, pada lisan hambanya, bis sana'i wal i'tirafi, dengan memuji dan mengakui. Jadi nikmat Allah kita puji dengan mengucapkan alhamdulillah, dan akui itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kenikmatan kecuali hanya dari Allah. Jangan kita mengira kenikmatan yang ada pada kita, pada diri kita, baik itu berupa kenyamanan, kejayaan, dan lain sebagainya, itu hasil usaha kita. Tapi itu semua nikmat dari Allah. Wa ala qalbihi bil mahabbati wa syuhudin ni'mah. Dan pada hatinya dengan cinta dan mempersaksikan nikmat itu. Jadi kita cinta kepada Allah karena kita memang merasakan banyak sekali pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Allah beri kalian apapun yang kalian minta. Jadi jangan mengira kesuksesan, kemajuan dalam hidup itu jerih payah kita, hasil dari jerih payah kita. Betul, di sana ada sebab yang kita tempuh, tapi hakikatnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihihi bil inqiyadi wat ta'ati. Dan pada anggota badannya dengan kepatuhan dan ketaatan. Artinya nikmat tersebut dia pakai dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat, tapi justru dia pakai bukan untuk taat, tapi sebaliknya. Nah, ini dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran yang diakhiri dengan kata la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena di antara aspek terbesar dalam kehidupan ya adalah rasa syukur, iman, syukur dan sabar. Kita kondisi apapun, sedikit atau banyak, syukuri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan hal yang kurang baik, beliau tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan al-musibatu, musibah adalah nikmat. Jadi penting kita sadar akan nikmat ini agar semakin kuat rasa syukur kita. Kita ini hidup serba nyaman, ya. Alhamdulillah. Tapi karena kita sering melihat orang yang lebih daripada kita, sehingga hidup kita merasa kurang. Padahal kalau dalam perkara dunia, dalam perkara pakaian, kendaraan, tempat tinggal, lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Kita jangan kebalik. Kalau beramal, lihat yang paling rendah. Tapi kalau perkara dunia, lihat yang paling tinggi. Ini kebalik namanya. Kalau dalam perkara akhirat, lihat orang yang paling rajin. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabatnya. Tapi kalau dalam perkara dunia, lihat orang-orang yang diberikan kecukupan. Ya. Karena faktor terbesar, di antara faktor terbesar seseorang itu lupa untuk bersyukur, tadi dia melihat orang yang lebih. Wa aslu dzalik, dan dasar dari semua itu i'tiraful abdi bini'amillahi ta'ala wa nisbatuha ilaihi wahdah. Pengakuan seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan menyandarkan nikmat itu kepadanya semata. Jadi inti dari bersyukur adalah seorang hamba mengakui bahwasanya nikmat
yang dirasa sekecil apapun itu dari Allah. Lalu nisbatkan kepada Allah. Sekecil apapun. Kadang kita lupa. Misalnya kita hanya menemukan teguk air putih. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi kalau kita timbang dengan ukuran syar'i, itu nikmat dari Allah yang kemudian nanti akan ditanya. Ya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa syukru mabniun ala khamsi qawa'ida. Bersyukur dibangun di atas 5 kaidah, 5 pondasi. Apa saja? Pertama, khudu'us syakiri lil mashkuru. Merendahkannya. Syakir. Khudu' itu merendahkan, menyerah. Asyakir yang bersyukur, maksudnya yang diberi nikmat, lil mashkur, kepada orang yang disyukur, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada pemberi nikmat itu. Wa hubbuhu lahu, dan mencintainya. Atau wa hubbuhu lahu, dan kecintaan dia kepadanya. Wa sana'uhu alaihi biha, pujiannya, afwan, wa i'tirafuhu bini'amihi, pengakuannya terhadap nikmat-nikmatnya. Wa sana'uhu alaihi biha, dan pujiannya kepadanya karena nikmat itu. Wa la yasta'milaha fima yakrah, dan hendaklah dia tidak mempergunakan nikmat itu di dalam hal yang Allah benci. Jadi 5 kaidah dibangunnya rasa syukur. Yang pertama, ketundukan. Yang kedua, kecintaan. Yang ketiga, pengakuan terhadap nikmat. Yang keempat, pujian. Yang kelima,
penggunaan nikmat, ya. Jadi nikmat tersebut digunakan harus dalam perkara yang Allah cintai. Jangan dipakai di dalam perkara yang Allah benci. Ini 5 pondasi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, kita cinta. Di mana tidak cinta, kita banyak diberi. Sebagai contoh, kita saja kalau banyak diberi oleh manusia, tertanam dalam diri kita rasa cinta kepada orang yang memberi itu. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya tidak ada batasnya. Kemudian mengakui, jangan kufur nikmat. Jangan seperti Qarun ketika disebutkan tentang nikmat, dia merasa yang dia peroleh itu hasil kerja kerasnya, hasil ilmunya. Kita juga sama. Sebagai pelajar misalnya, apapun yang kita raih, itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerajinan kita. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-9, tajannubu syirki bi anwa'ihi, kabirihi wa sagirihi, zahirihi wa khafiyihi. Menjauhi kesyirikan dengan berbagai jenisnya, baik yang besar, kabirihi yang besarnya, wasogirihi yang kecilnya, zahirihi yang nampaknya, wakhafihi dan yang samar, yang tersembunyi. Jadi di antara adab yang paling penting terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, dan banyak jenisnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang nampak, ada syirik yang tersembunyi. Kita jangan memilah, ini cuma syirik kecil. Setiap jenis kesyirikan itu bahaya. Makanya kita jauhi semuanya. Kita jauhi semuanya. Kenapa demikian? Fa inna aswa'al adabi ma'allahi ta'ala an tusyrika bihi jalla fi'ula. Karena sesungguhnya adab yang paling buruk terhadap Allah Ta'ala adalah engkau menyekutukannya. Ya, adab yang paling buruk adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah ada tandingan. Menganggap Allah memiliki anak. Menganggap ada kekuatan se yang sama seperti Allah. Ini adab yang paling jelek.
Wa kullu man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah faqad asyraka. Setiap wa kullu man sarafa syai'an, setiap orang yang menunjukkan atau memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Jadi syirik itu kita mempersembahkan ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Kepada Allah kita minta, kepada selain Allah percaya. Nah, itu nggak boleh. Mislu seperti doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu ibadah. Dan kalau ibadah harus dipersembahkan seluruhnya kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, berarti kita sudah menyekutukan Allah di dalam perkara doa. Awil istighosati bi ghairillah, atau minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong dalam perkara misalnya ingin dilancarkan usaha, ingin dilancarkan karir, ada orang datang ke kuburan yang dianggap keramat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Au az-zabhi li ghairillah, atau menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih itu untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Allah. Bukan menyembelih untuk syaitan, untuk sajen. Awin nadari li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah. Nah, ini diantara contoh perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini masih ramai tengah-tengah kita. Masih banyak orang melakukan kesyirikan, baik itu karena ketidaktahuan atau karena banyaknya para pemuka agama yang justru mengajak kepada kesyirikan. Maka dakwah tentang tauhid yang merupakan hak terbesar Allah, juga dakwah tentang bahaya kesyirikan, itu hendaklah kita jadikan prioritas bagi saudara-saudara kita. Melalui media atau melalui sarana atau melalui hal yang diizinkan oleh syariat. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang tepat. Baik.
Yang ke-10, muraqabatuhu ta'ala fis-sirri wal 'alan. Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik ketika sembunyi maupun terang-terangan. Kita ini ada yang memantau, yaitu Allah, juga malaikat. Walaupun kita tidak sadar, kebanyakan kita tidak sadar sedang dipantau oleh Allah. Nanti rasa kita diawasi ini akan menjadikan kita menjaga kualitas dalam amal, juga tidak akan berani dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan pengharaman. Wa fi ma ya'tihi al-insanu wa ma yadharuhu min al-aqwali wal a'mali. Dan di dalam perkara yang manusia melakukannya dan yang dia tinggalkan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu ada pengawasan dari Allah. Bahkan satu kata yang terucap dari lisan kita tercatat, dicatat oleh malaikat. Suatu kata yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Wa haqiqatuha ma bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan hakikatnya adalah apa-apa yang telah Nabi jelaskan sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Kalau kita belajar atau bekerja, lalu guru kita atau atasan kita mengawasi kita, hadir di hadapan kita, pasti seorang karyawan akan benar dalam bekerja. Atau seorang murid akan serius dalam belajar. Karena gurunya merasa ada di hadapan dia. Atau ada CCTV. Gurunya memang tidak ada di tempat, tapi pasang CCTV. Tentu akan benar dalam bekerja. Wa man istash'ara muraqabatallahi ta'ala, barang siapa yang merasa pengawasan dari Allah Ta'ala lahu kepadanya. Jadi kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, dia merasa Allah selalu mengawasi dirinya, hamalahu dzalika ala ihsanil ibadati wa itmamiha. Maka hal tersebut akan mendorongnya, akan membawanya, akan menghantarkannya kepada ihsan dalam ibadah.
dan menyempurnakannya. Wa ikhlasi fiha, ikhlas di dalamnya. Jadi kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, dia akan menjaga kualitas ibadahnya. Karena dia tahu Allah menilai dia. Dan akan ikhlas. Wa tarki muraqabatin nas, dan akan meninggalkan pengawasan manusia. Wa adamil mubalati bihim, dan tidak peduli dengan mereka. Jadi kalau seorang merasa diawasi, akan menghantarkan ihsan, ikhlas, juga tidak peduli dengan penilaian manusia. Baik, selanjutnya ta'atuhu ta'ala, taat mentaatinya. Wal inqiyadu li syar'ihi, tunduk kepada syariatnya. Bi fi'li ma amarallahu bi ta'ala bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya dan yang Rasulnya perintahkan. Wal intiha, dan berhenti amma nahallahu ta'ala anhu wa rasuluhu, apa-apa yang Allah larang darinya dan apa-apa yang Rasul larang. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sehingga kita perlu belajar apa saja yang Allah perintah agar kita bisa berusaha melakukannya, dan kita juga belajar apa saja yang Allah larang untuk kita jauhi dan kita berhenti dari. Yang ke-12, at-taslimu lillahi ta'ala, tunduk menyerah kepada Allah Ta'ala. Waridho, kemudian ridho, menerima. Bisyar'ihi wa qadarihi, dengan syariatnya dan ketentuannya. Wa adamil i'tiradi ala amrihi syar'i awil qawl, tidak
membantah terhadap aturannya, baik yang sifat syar'i maupun kauni. Syar'i itu syariat, kauni itu keadaan yang tidak bisa kita hindari, seperti kematian misalnya. Ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha dengan semua syariat, dengan takdir. Karena Allah tidaklah menetapkan sebuah syariat kecuali ada maslahat di dalamnya, termasuk menetapkan takdir. Itu pasti baik buat kita. Kita jangan protes. Betul, sebagian kejadian yang ada di alam dunia ini, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, hidup itu bukan bagaimana keinginan kita, tapi bagaimana ketentuan Allah. Kalau hidup sesuai dengan keinginan, akan rusak dunia ini. Karena setiap orang keinginannya itu beda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, dia memilih pilihan yang lain dari perkara itu. Jadi kita ini jangan banyak protes. Ya. Ciri khas dari seorang muslim itu tunduk patuh. Bukan ngelawan, bukan ngebantah. Kalau ngelawan dan ngebantah, itu bukan muslim namanya. Kita harus tunduk patuh, walaupun bertolak belakang dengan keinginan kita. Walaupun berat untuk hati kita. Baik, demikian ya untuk kajian kita pagi hari ini. Sampai poin 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khusus bagi yang menyimak, juga bagi yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.